Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya ya, Pak Ridwan, dalam pembelajaran matematika seperti biasa ya. Materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang operasi hitung campuran pecahan. Jadi sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari operasi hitung campuran pecahan hanya melibatkan misalkan penjumlahan dan pengurangan, lalu perkalian dan pembagian. Sekarang yang kita bahas adalah operasi hitung campuran pecahan yang melibatkan semua operasi hitung. Ada penjumlahan, ada perkalian, ada pembagian, atau minimal penjumlahan dengan perkalian atau pembagian dengan pengurangan dan seterusnya. Langkah-langkahnya adalah pertama-tama kali sebelum kita mulai menghitung, maka kita ubah dulu pecahan atau bentuk pecahan dalam soal itu menjadi satu bentuk ya. Jadi bentuk pecahannya harus sama dulu nih ya. Misalkan kita ubah menjadi pecahan biasa atau pecahan desimal, tergantung nanti kita melihatnya mana yang lebih mudah. Nah, setelah kita ubah menjadi pecahan yang sama bentuknya, kita ikuti langkah-langkah tahap-tahapan dalam pengerjaan operasi hitung campuran. Konsepnya sama seperti operasi hitung campuran bilangan bulat, operasi hitung campuran bilangan cacah, dan seterusnya. Nah, di pecahan juga sama, yaitu yang pertama, step-stepnya atau langkah-langkahnya adalah operasi hitung dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Ingat konsepnya ini, dalam kurung terlebih dahulu. Kalau ada perkalian, penjumlahan, lalu ada dalam kurung, lah perkalian dulu kita yang dalam operasi dalam tanda kurung kita selesaikan terlebih dahulu. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu dari operasi penjumlahan ya dan pengurangan. Jadi kalau dalam operasi tersebut ada penjumlahan, pengurangan, ada perkalian, pembagian, maka kita selesaikan operasi hitung perkalian, pembagian dulu, baru penjumlahan, pengurangan ya. Karena posisi perkalian dan pembagian ini lebih tinggi derajatnya daripada pembagian daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi Bapak ulangi, perkalian dan pembagian derajatnya lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Kalau yang muncul misalkan tersisa hanya perkalian dan pembagian saja, maka urut dari yang paling kiri pengerjaannya. Yang muncul perkalian dulu ya perkalian kita selesaikan terlebih dahulu, baru pembagian. Atau sebaliknya, yang muncul dari sebelah kiri pembagian dulu, maka pembagian dulu yang kita selesaikan, baru perkalian. Begitu juga kalau operasi hitungnya tinggal penjumlahan dan pengurangan saja, maka yang kita kerjakan adalah dari yang paling kiri. Muncul pengurangan dulu ya pengurangan kita selesaikan, jangan penjumlahan dulu. Intinya urut dari yang paling kiri untuk yang poin C dan poin D ya. Untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh berikut ya. Soalnya adalah 3/4 ditambah 0,6 dikali 1/1 ya. Pertama-tama langkahnya kita jadikan pecahan ini menjadi satu bentuk. Misalkan kita ubah di sini menjadi pecahan biasa. 3/4 sudah pecahan biasa, 0,6 pecahan biasanya adalah 6/10 karena satu angka di belakang koma. Kita jadikan pecahan ini pecahan paling sederhana. Kita sama-sama dibagi 2. Atasnya dibagi 2 ya bawahnya bagi 2. 6 dibagi 2 3, 10 dibagi 2 5.
Kenapa kita sederhanakan? Karena semakin kecil angkanya, maka semakin mudah dalam kita menghitungnya. Kalau semakin besar angkanya, kemungkinan salahnya juga semakin besar. Ya, itu konsep dalam matematika di pecahan. Nah, kalau sudah menjadi sama pecahannya, lalu kita buat seperti operasional seperti contoh ini. Ya, 3/4 ditambah 3/5 dikali 2/3. Ada penjumlahan, ada perkalian. Kita selesaikan perkalian dulu. Ya, karena di sini tidak ada yang bisa dicoret ya. Kita langsung kalikan saja atas sama bawah. 3 dikali 3 9. 5 dikali 2 10. Baru kita jumlahkan 3/4 ditambah 9/10. Nah, 10 sama 4. Karena ini penjumlahan pecahan 3/4 ditambah 9/10. Nah, ini penjumlahan beda penyebut. Kita samakan dulu penyebutnya. Dengan apa caranya? Dengan cara mencari KPK untuk penyebutnya. Lihat angka yang paling besar di sini 10. 10 yang paling besar, kita cari kelipatannya. Kelipatan 10 bisa nggak dibagi 4? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, kita cari kelipatannya. Ya, 10 kelipatannya setelah 10 20. 20 bisa dibagi 4. Nah, kalau bisa, itulah KPK-nya. Jadi antara 4 dan 10 KPK-nya adalah 20. Baru kita ke contoh nih. 20 dibagi 4 dapat 5. 5 kali 3 15. 20 dibagi 10 dapat 2. 2 kali 9 18. Ini penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan. 15 ditambah 18 33 per 20. Jadikan pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. 33-nya lebih besar. Maka sama dengan 1/13 per 20. Kalau yang diminta dari pecahan 33 per 20, yang diminta menjadi desimal, misalkan soalnya pilihan ganda, misalkan pilihannya desimal semua, maka ini kita jadikan desimal. Perubahan pecahan, masih ingat pelajaran kita tentang perubahan pecahan? 20 kita bisa jadikan pecahan 20 supaya menjadi pecahan desimal, maka 20 kita ubah menjadi 100. 20 dikali berapa supaya 100? Dikali 5. Maka bawahnya kali 5, atasnya juga kali 5. 33, silakan dihitung ya. 33 dikali 5. Ya. Berapa 33 dikali 5? 33 dikali 5 adalah 165. Maka jadikan pecahan. Kalau 165 per 100, maka di belakang koma karena per 100 2 angka. Hitung 1 2. Tuh, maka hasilnya adalah 1,65. Ingat cara membaca pecahan 1,65 bukan 1,65. Ya. Itu contoh nomor 1. Nanti kita lanjutkan ke contoh nomor selanjutnya. Contoh soal yang nomor 2. Nah, seperti ini. Ingat, langkah pertama, ubah seluruh bentuk pecahan menjadi bentuk pecahan yang sama. Nah, untuk yang nomor 2, kita ubah menjadi pecahan apa dulu nih? Ya, kalau tadi kita ubah menjadi pecahan biasa. Sekarang kita coba menjadi bentuk pecahan desimal semua. Karena di sini 3/4 pecahan istimewa, 4/5 pecahan istimewa. Jadi lebih mudah. Ya. Kita tulis lagi 1,2 dikurangi 0,5 dikali 3/4. Pecahan istimewanya berapa? 0,75 dikurangi 0,45.
tutup kurung, ditambah 4/5. Seolah-olah 40 dibagi 5 berapa? 8, maka 0,8. Nah, setelah bentuknya sama seperti ini, mana yang kita selesaikan? Ini langkah step pertama. Ya. Step kedua, lihat step kedua. Dalam kurung kita selesaikan. 1,2 dikurangi 0,5 dikali 0,75 dikurangi 0,45. Ya. Kita susun ke bawah, 0,75 dikurangi 0,45. Kalau pecahan desimal harus kita susun ke bawah ya. 0,30 0,30 atau boleh saja sama dengan 0,3. Jadi 0 di belakang angka 3 ini merupakan angka bantu saja. Kita kali 0,3 ditambah 0,8. Kenapa tadi 0,30 kita jadikan di belakang koma satu angka saja 0,3? Karena di sini pecahannya semua di belakang koma satu angka. Ya, untuk memudahkan kita dalam menghitung selanjutnya. Nah, sekarang tinggal pengurangan, perkalian, penjumlahan. Maka kita selesaikan yang perkalian. Langkah ketiga, 1,2 dikurangi 0,5 dikali 0,3. 0,5 dikali 0,3. Nah, dikali 5 kali 3 15, simpan 1 ya. 1 0 0 ditambah 5 1 0. Lihat di belakang koma, 0,5 satu angka, 0,3 satu angka, kita jumlahkan berarti dua angka, 1 2. Maka hasilnya adalah 0,15. 0,15 ditambah 0,8. Nah, langkah selanjutnya, lihat di sini ada pengurangan, ada penjumlahan. Ingat konsep dari yang paling kiri. Karena kedua-duanya sejajar, kita mulai dari yang paling kiri. Berarti 1,2 dikurangi 0,15. Ingat di sini 1,2 di belakang koma satu angka, 0,15 di belakang koma dua angka, 0,18 satu angka. Kita tambahin 0, angka bantu. Oke, gitu. Nah, selanjutnya 1,20 dikurangi 0,15. Kita hitung kembali. 1,20 dikurangi 0,15. Kita kurangi, hasilnya adalah berapa? Ya. Ini 5 0 1,05. Perhatikan, 1,20 dikurangi 1,20 dikurangi 0,15 sama dengan 1,05. Baru kita tambah 8. Ditambah 0,80. Tuh. Berapa 1,05? Langkah terakhir, 1,05 ditambah 0,80. Hasilnya adalah gimana? Kita susun ke bawah, kita buktikan. 1,05 ditambah 0,80. Nah, 5 8 1,85. Ini hasilnya dalam bentuk desimal. Seandainya diminta dalam bentuk pecahan campuran ini pasti, karena ada 1 koma depannya. Berarti 85/100. Ya, jadi cara membacanya 1,85/100.
kalau dalam bentuk perseratusan ya. Nah, 1/85 ini disederhanakan. 1 ini sama-sama dibagi 5. Bawahnya dibagi 5, atasnya juga kita bagi 5 ya. 85 dibagi 5 hasilnya adalah 17 per dibagi 5, 100 bagi 5 20. Maka hasilnya adalah, coba diperhatikan, kalau yang diminta pecahan desimal maka hasilnya 1,85. Tapi kalau yang diminta pecahan campuran 1/17/20. Itulah jawaban soal untuk yang nomor 2 ya. Kita lanjutkan untuk yang soal nomor 3. Kita lanjutkan soal nomor 3. Lihat di sini ada penjumlahan, ada perkalian, ada dalam kurung. Nah, langkah pertama kita ubah semua misalkan menjadi pecahan desimal. Ya, karena di sini pecahan biasanya pecahan istimewa. Ya, 4/5 menjadi 0,8 dikali. Nah, 75%. Berarti berapa pecahan desimalnya? 0,75. Jadi Bapak ulang kembali, pecahan yang ada di sini kita ubah semua menjadi pecahan desimal ya. 1/2 0,5. Ingat, di sini karena pengurang 0,75 dikurangi 0,5, di sini 0,75 dua angka di belakang koma, 0,5-nya satu angka kita tambahin 0 untuk memudahkan kita dalam pengurangan. Nah, ada penjumlahan, ada perkalian, ada dalam kurung. Kita selesaikan dalam kurung dulu. 0,75 dikurangi 0,50. Nah, 5, 2, 0. Maka langkah selanjutnya 2,5 ditambah 0,8 dikali 0,25. Nah, ada perkalian, ada penjumlahan. Kita selesaikan yang perkalian. Kita kali, susun ke bawah. 0,25 dikali 0,8. Kita kalikan. 8 dikali 5 40, simpan, tulis 0, simpan 4. 8 kali 2 16, tambah 4 20 ya. Lalu 8 kali 0 0, tambah 2 2. 0 kali 5 0, 0 kali 2 0, 0 kali 0 0. Kita jumlahkan 0 0 2 0. Lihat 0,25 di belakang koma 2 angka, 0,8 di belakang koma 1 angka. Jadi 3 angka di belakang koma. 1 2 3. 0,2 0,200. Maka karena di sini nanti satu angka 2,5-nya di belakang koma, maka cukup sama dengan hasilnya adalah 0,2 ya. Maka 2,5 ditambah hasil dari tadi perkalian 0,8 dikali 0,25, 0,2 ya. Jadi Bapak ulangi ya, hasil daripada perkalian 0,8 dikali 0,25 adalah 0,2. Setelah seperti ini kita jumlahkan ya. 2,5 ditambah 0,2 ya, 72. Hasilnya adalah 2,7. Ini dalam bentuk pecahan desimal. Kalau pecahan campurannya bagaimana? Tinggal kita ubah saja. 2,7 sama dengan 2, karena di belakang koma satu angka, 7/10. Inilah hasilnya. 2 model hasilnya pecahan.
pecahan desimal dan pecahan campuran. 2,27/10 itu sudah tidak bisa lagi disederhanakan ya. Kita lanjutkan ke nomor 3 ya. Nomor 3. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada pembagian, ada pengurangan, ada perkalian. Pecahannya juga macam-macam. Ada desimal, ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada persen. Kita mau jadikan apa ini? Nah, coba kita mau jadikan apa? Kita jadikan saja contohnya untuk yang ini jadikan pecahan biasa ya. Kita semua jadikan pecahan biasa. 2,5. Nah, 2 perhatikan 2,5. 2,5 kita jadikan pecahan biasa, berarti 25/10 karena di belakang koma satu angka. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 5. 5/2. Kita jadikan sini 5/2. Kita sederhanakan supaya memudahkan kita ya nanti ya dalam menghitungnya. Dibagi 1/4 dikurangi 1/5 jadi pecahan biasa. 1/5. 1 kali 5, 5 tambah 1, 6/5 dikali 20%. Nah, 20/100 ya. Sederhanakan, sama-sama dibagi 20. 20 dibagi 20 1/100 bagi 20 5. Maka 20% itu sama dengan 1/5 ya. 1/5. Ini sudah sama pecahan biasa semua. Mana yang kita selesaikan? Ya, yang kita selesaikan adalah yang pembagian terlebih dahulu. Ya, dan perkalian boleh. Nah, karena sejajar. Nah, ini pembagian dulu kita selesaikan. 5/2 ya. Di lain tempat boleh. 5/2 karena bagi jadi kali ya. Ya, jadi kali nih. Kali 4/1 itu. Atau mau langsung di sini juga boleh ya. Boleh, silahkan. 5/2 dikali 4/1 dikurangi 6/5 dikali 1/5. Ini kita selesaikan nih ya. Kita selesaikan dulu nih. Nah, kita selesaikan. 5/2 dikali 4/1 kita coret 4 sama 2 sama-sama bagi 2 dapat 1 dapat 2. 5 kali 2 10/1 gitu kan. 1 kali 1 1 dikurangi. Ini karena nggak ada yang bisa dicoret, kita kalikan. 6 kali 1 6/2 5. 6 kali 1 6. 5 kali 5 25. Kita samakan pecahannya terlebih dahulu, penyebutnya. 1 sama 25 kita pakai 25. 25 dikali 1 dibagi 25 dibagi 1 25 kali 10 250. 25 bagi 25 1 kali 6 6. Lalu hasilnya berapa nih? 250 dikurang 6 sama dengan 244. Ini kita jadikan pecahan campuran ya. 244 dibagi 25 sama dengan berapa? 9 ya. Karena ya 244 dibagi 25 dapat 9. 9 ya. 25 dikali 9 berapa? 225. 225 sisanya berapa? 244 dikurangi 225. Hasilnya adalah berapa? 244 dikurangi 225. Hasilnya 19. Maka bentuk pecahan campurannya ini 9-nya hasil ya.
9-nya hasil, ya 9-nya hasil, 19-nya sisa. Berarti pecahan campurannya adalah 9 19 per 25. Ini hasil dalam bentuk pecahan campuran. Kalau kita bentuk pecahan desimal berarti 244 per 25. Nah, jadikan pecahannya 100. Karena 25 ini jadi 100 kali 4, ya, maka atasnya juga kali 4. 244 dikali 4 berapa? Ya, 976. Maka karena 976 per 100 menjadi berapa? Kalau dijadikan desimal, karena pernya per 100 di belakang koma 2 angka, 9,76. Ya, demikian hasilnya dari operasi hitung penjumlahan bilangan tersebut. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ya sekali lagi bisa dipahami dengan baik operasi hitung campuran pecahan dengan berbagai macam bentuk pecahan. Kelihatannya memang susah, tapi kalau tahu tekniknya insya Allah menjadi mudah. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, menambah ilmu, karena menuntut ilmu dari minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat, tidak putus-putus kita terus menuntut ilmu. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.